Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Senangnya setia mengikut Yesus, mendengar firman Tuhan, dan senantiasa berharap akan berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran tentang firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, ya Tuhan, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Biarlah kami juga memperoleh hikmat untuk mengenal dan merasakan kuasa Allah dalam diri kami sebagai pengikut-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 6b sampai 13 dengan tema Indah dan Mulianya Mengikut Yesus. Adik-adik, kita sangat mengenal Yesus sebagai Tuhan yang suka mengajarkan firman kepada banyak orang di berbagai tempat. Nah, dalam firman hari ini diberitahukan kepada kita bahwa Yesus mengajar firman dari desa ke desa. Wah, pasti seru dong berkunjung dari satu desa ke desa lainnya sambil menikmati keindahan alam pedesaan.
Dalam saat-saat seperti itulah Yesus memberi teladan kepada para murid-Nya tentang cara memberitakan firman Allah kepada manusia. Lalu tibalah saatnya para murid diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan firman kepada banyak orang. Para murid itu diutus oleh Yesus dengan berdua-dua. Bagaimana maksudnya? Begini adik-adik, murid Yesus itu kan ada 12 orang. Ke-12 murid itu diutus ke banyak tempat dengan pembagian masing-masing 2 orang dalam satu kelompok. Nah, kita sambil belajar matematika nih adik-adik. Kalau ada 12 murid, lalu dibagi berdua-dua, maka berapa kelompok murid yang diutus oleh Yesus itu? Ayo, masing-masing kita menghitung. Jawabannya adalah 12 dibagi 2 sama dengan... Ya benar, jawabannya adalah 6. Berarti para murid itu ada 6 kelompok. Ke beberapa desa diutus Tuhan untuk mengajar firman Tuhan. Asik kan? Kalau kita bepergian berdua dengan teman daripada sendirian. Kalau berdua bepergian, kita jadi punya teman bicara atau bercerita. Sehingga perjalanan itu menjadi menyenangkan. Bahkan kalau ada kesulitan, satu sama lain bisa saling menolong. Wah, indahnya cara Tuhan mengutus para murid itu. Dan ada hal yang sangat berkesan dari pengutusan Tuhan ini. Apa itu? Tuhan memberi kuasa atas roh-roh jahat kepada para murid. Artinya, Tuhan memberi kemampuan kepada para murid untuk mengusir dan menghalau roh-roh jahat. Wah, betapa mulianya pengutusan Tuhan itu. Para murid yang diutus Tuhan itu menjadi orang yang mulia. Maksudnya menjadi berharga, agung, dan berjaya. Mengapa? Karena mereka dapat mengusir roh jahat. Roh jahat atau setan adalah pelaku yang menjadikan banyak orang di dunia ini meninggalkan Tuhan dan berlaku jahat. Namun hebatnya para murid Tuhan dapat mengusir kuasa setan. Tahu tidak adik-adik? Yesus juga mengutus mereka dengan perintah membawa tongkat saja. Tidak boleh membawa roti atau bekal makanan. Tidak boleh bawa uang dan hanya pakaian yang dipakai saja yang boleh dibawa. Lalu bagaimana mereka akan makan nantinya? Itu adalah pertanda penyertaan Tuhan. Tongkat itu adalah simbol atau gambar perlindungan Allah bahwa Tuhan menyediakan segala yang mereka perlukan dalam perjalanan memberitakan firman ke tempat-tempat mana mereka diutus. Wah, betapa mulianya para murid itu mengajar tentang firman Tuhan. Mereka tidak lagi berat-berat bawa bekal makanan, pakaian, atau uang. Mereka hanya meyakini penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita agar kita jangan meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Kita hendaknya tunduk dan mau melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Betapa indah dan mulia hidup sebagai pengikut Kristus. Jika ada yang menolak melakukan firman Tuhan, janganlah mengikut jalan hidup mereka. Kebaskan debu yang di kakimu sebagai peringatan akan mereka. Artinya, jaga langkah hidupmu. Jangan sampai mengikuti langkah hidup mereka yang menolak firman Tuhan. Sebab kita ini adalah pengikut Kristus yang mulia, yang berharga, yang dilindungi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Betapa agung kasih-Mu Tuhan. Engkau menyediakan keindahan dan kemuliaan bagi setiap orang yang mengikut Tuhan. Tolonglah kami menjadi pengikut Tuhan yang setia di dunia ini, agar kelak kami mendapat kemuliaan-Mu dan hidup selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Ayat hafalan untuk kita minggu hari ini dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat menghafal adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Salam. Mengikut Yesus, keputusan